Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Darta di zona belajar MTS Rodotul Banat. Wah, kalian sudah jadi siswa baru ya di MTS Rodotul Banat. Semoga kalian diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk belajar PPKN mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Ingin tahu lebih jelasnya? Yuk dibahas bareng-bareng. Pancasila. Pancasila pasti kalian sudah mengenalnya mulai dari zaman kanak-kanak, betul? Nah, iya. Ada yang bikin pertanyaan nggak? Kenapa sih Bu Pancasila kok dilambangkan dengan burung Garuda? Kenapa nggak dilambangkan dengan burung yang lain atau hewan yang lain? Oke, jawabannya seperti ini. Bisa dilihat di kanan saya ada burung Garuda. Nah, burung Garuda ini adalah lambang atau ikon yang digunakan untuk alat transportasi Dewa Wisnu. Jadi, lambang burung Garuda ini adalah simbol dari kegagahan dan kekuatan bangsa Indonesia. Sebelum dirumuskannya dasar negara, Indonesia dijajah oleh dua negara yang sangat berpengaruh besar dalam kehidupan bangsa Indonesia, yaitu Belanda dan Jepang. Seperti kita ketahui, Belanda menjajah Indonesia selama 350 tahun, dan setelah itu Belanda perang dengan Jepang dalam Perang Asia Timur. Lalu Belanda kalah, dan selanjutnya Jepang menguasai Indonesia. Semenjak Jepang menguasai Indonesia, pelaksanaan kebijakannya pun mengakibatkan penderitaan yang mendalam terhadap bangsa Indonesia, seperti pelaksanaan kerja paksa yang melibatkan pria Indonesia dibawa dan dijadikan pekerja untuk melakukan pekerjaan yang sangat berat dan tidak pantas di Myanmar. Yang kedua yaitu pengambilan paksa. Pengambilan paksa ini tentara Jepang mengambil makanan, pakaian, dan barang-barang lain masyarakat Indonesia serta tidak memberikan ganti rugi sama sekali. Yang ketiga yaitu perbudakan paksa. Perbudakan paksa ini tentara Jepang banyak memperkerjakan paksa wanita-wanita Indonesia, dan warga-warga sipil pun juga ditahan dan diperlakukan yang tidak baik. Yang keempat yaitu pembatasan pers. Jadi semua media massa ditutup agar bangsa Indonesia tidak mengetahui informasi penting. Nah, selanjutnya perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, adanya pembentukan BPUPKI. Ada yang ingat apa itu BPUPKI? Ya, BPUPKI adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, ini Jepang sudah berjanji untuk membentuk BPUPKI dan direalisasikan pada tanggal 29 April 1945. Secara resmi, BPUPKI ini dilantik oleh Jepang dengan anggotanya yang berjumlah 62 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh Indonesia dan 7 orang anggota dari perwakilan Jepang. Ketua dari BPUPKI sendiri adalah Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 2 wakil ketua yaitu Ichibangase Yoshio dan Suroso. Nah, BPUPKI ini mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yakni sidang resmi dan sidang tidak resmi. Sidang resminya pertama kali dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas tentang dasar negara. Yang kedua, sidang keduanya berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dengan membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Nah, yang sidang tidak resminya dihadiri oleh 38 orang. Kegiatannya membahas tentang pembukaan Undang-Undang Dasar yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno di Gedung Chosangi-in yang sekarang kita kenal dengan sebutan Gedung Pancasila.
Nah, pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPU PKI membentuk panitia kecil yang bertugas untuk mengumpulkan usulan para anggota yang akan dibahas pada masa sidang berikutnya. Panitia kecil beranggotakan 8 orang di bawah pimpinan Insinyur Soekarno dengan anggota terdiri atas Agus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hardjokusumo, Maramis, Oto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia kecil ini mengadakan pertemuan untuk mengumpulkan dan memberikan usul-usul menyangkut beberapa masalah, yaitu tentang Indonesia Merdeka. Nah, sesudah sidang Jo Sangiin, panitia kecil mengadakan rapat dengan 38 anggota BPU PKI di kantor besar Jawa Hokoka. Teman tersebut membentuk lagi satu panitia kecil yang terdiri atas anggota sebagai berikut: Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Amaramis, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Musakir, Haji Agus Salim, dan Abi Kusno Cokro Sujoso, golongan Islam. Nah, panitia kecil berjumlah 9 ini dikenal dengan sebutan Panitia 9 yang bertugas untuk menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, kita sekarang mulai membahas tentang perumusan dasar negara. Usulan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPU PKI secara berurutan dikemukakan oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin pada sidang BPU PKI tanggal 29 Mei mengusulkan secara lisan 5 dasar bagi negara Indonesia, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Lalu ada Supomo yang mengusulkan pidatonya tentang dasar negara pada tanggal 31 Mei 1945. Dasar negara Indonesia Merdeka yang dikemukakan adalah sebagai berikut: persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Lalu ada Insinyur Soekarno yang menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, usulannya adalah yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, naskah Mukadimah yang sudah ditandatangani oleh 9 orang anggota panitia 9 tersebut dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau yang kita bisa sebut dengan Jakarta Charter ya. Selanjutnya, naskah Mukadimah tersebut dibawa ke sidang kedua BPU PKI pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Pada tanggal 14 Juli, Mukadimah itu tadi disepakati oleh BPU PKI. Nah, di dalam alinea keempat naskah Piagam Jakarta tersebut terdapat rumusan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam naskah Piagam Jakarta tersebut dalam sidang BPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan. Rumusan dasar negara yang diubah adalah sila pertama, yakni yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, itu tadi penjelasan mengenai perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua dan dapat kalian praktekkan di kehidupan sehari-hari. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga diri, tetap berdoa agar COVID-19 ini segera berakhir. Stay at home, stay safe. Thanks for all your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.